Selamat pagi, kembali berjumpa dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh pantasnya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kebaikannya kita boleh kembali menikmati hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, biarlah kita mau sama-sama bersehati di dalam doa. Mari siapkan hati kita. Bapa yang baik, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hari yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin, menolong hidup kami di hari kemarin, maka hari ini pun kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kebenaran firman itu boleh menjadi bagian kami juga. Terima kasih Bapa, kiranya mengurapi hamba-Mu yang pagi hari ini diutus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan berikan hikmat makrifat, tuntunan-Mu, biar setiap apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau ya Bapa. Dan kiranya setiap perkataan, setiap firman yang disampaikan pagi ini Tuhan, memberkati seluruh jemaat dan jemaat yang ada, yang mengikuti acara ini, yang ada bersama-sama dalam doa pagi. Tuhan menuntun biar semuanya menjadi kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami alaskan doa kami dan kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama siapkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab untuk kita sama-sama nanti akan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya ingin menyampaikan dalam pagi ini tentang seseorang yang ada dalam kitab di Perjanjian Lama. Seorang perempuan, seorang wanita yang luar biasa, ya. Namanya menjadi nama salah satu kitab dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Rut. Bapak Ibu yang terkasih, Rut berasal dari Moab. Moab terkenal dengan penyembahan berhala. Moab boleh dikenal sebagai orang kafir yang tidak mengenal Tuhan karena mereka menyembah berhala. Bapak Ibu, Moab bukan bangsa pilihan, ya. Tetapi nama Rut tercantum salah satu kitab di Perjanjian Lama. Mari kita belajar, Saudara. Rut ini orang Moab yang menikah dengan seorang bernama Mahlon, yang dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan karena dia adalah anak dari Elimelek dengan Naomi. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kisah ini terjadi diawali dengan adanya kelaparan yang terjadi di tanah Yehuda, di Bethlehem. Maka keluarga ini, Elimelek dan Naomi, berangkat mencari makanan ke daerah Moab. Ya, Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan tentang negatifnya Naomi. Sisi negatifnya di mana dia tinggalkan Bethlehem menuju ke tanah Moab, ya. Dan kemudian Saudara, kita semua tahu bahwa Naomi akhirnya harus kehilangan suaminya Elimelek. Demikian juga dengan kedua anak laki-lakinya yang sudah menikah dengan orang-orang Moab, yaitu Rut dan Orpa. Dan kemudian anak mereka ini meninggal juga, Saudara, dipanggil Tuhan. Maka tinggallah seorang janda yang bernama Naomi
sudah tua dan tidak punya apa-apa. Dengan kedua menantunya ini, maka saudara, Naomi ini berkata kepada menantunya, pulanglah kalian kepada bangsamu, yaitu Moab. Pulanglah kepada keluargamu, ya, kepada budayamu. Pulanglah, ya, karena anakku 2 sudah meninggal. Kamu gak mungkin lagi menikah dengan anakku karena aku sudah gak punya suami dan aku sudah tua. Itu saudara. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa dari Rut. Rut ini pernah membuat suatu jawaban kepada Naomi waktu dia disuruh pulang kembali kepada keluarganya. Bahkan didesak ya saudara. Karena apa? Iparnya si Orpa sudah mengambil keputusan, oke, pulang kembali kepada bangsanya, kepada keluarganya, yaitu di Moab sana saudara. Tetapi Naomi ini punya suatu jawaban yang sangat luar biasa. Nah, saya sebagai jemaat dan sebagai hamba Tuhan, saya sangat mengagumi perkataan atau ucapan dari Rut ini, saudara. Ya, saya sangat mengagumi. Seorang Rut, orang Moab yang berani mengambil jawaban yang merupakan keputusan, saya sebut sebagai keputusan yang radikal. Mari kita membaca Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini saudara, ayat ini sangat menggetarkan. Menurut saya ini adalah ucapan, perkataan, jawaban Rut kepada Naomi sebagai keputusan yang radikal. Pernyataan ini keluar dari seorang Moab, saudara. Ya, waktu dia sudah tidak punya suami, dia disuruh pulang kembali ke bangsanya oleh mertuanya. Tapi dia bisa menjawab seperti itu tadi. Rut 1 ayat 16. Saudara, ini luar biasa. Saya percaya waktu mengambil keputusan ini, Rut pun bukan sesuatu yang mudah saja mengucapkan. Saya berpikir pasti Rut juga sudah berpikir dengan keras. Karena apa? Yang dia pilih, yang harus dia putuskan adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan. Yang ke-1, dia disuruh pulang kepada bangsanya, kepada keluarganya, kepada budayanya, ya. Mungkin juga boleh dikatakan kepada Allahnya, karena kalau dia pulang ke Moab berarti dia kembali kepada budaya, adat dan kepercayaan yang lama. Di situ tidak ada Tuhan, saudara. Dan pilihan yang kedua adalah dia ikut mertuanya Naomi pulang ke Bethlehem dengan janda yang sudah tua dan bahkan miskin, janda yang sudah tidak bisa memberikan pengharapan. Karena Naomi bilang, saya sudah tidak mungkin melahirkan anak laki-laki yang bisa mengawini kalian, gitu ya, saudara. Tapi Rut berani mengambil keputusan seperti di ayat 16 tadi. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Di mana engkau ada, di situ aku ada. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Ya. Di bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini luar biasa, saudara. Jadi keputusan yang diambil ini saya percaya sudah dipertimbangkan. Dan saya percaya itu bukan semata-mata karena kekuatan Rut sendiri. Yang saya pelajari, yang saya dapat tangkap bahwa Rut sudah bergaul dengan keluarga Naomi yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Rut ini menemukan Tuhan di tengah-tengah keluarga Naomi. Ya, Bapak Ibu. Sehingga dia berani. Dan
hidup dengan Tuhan tadi sudah membentuk dia, membuat dia punya karakter setia dan punya belas kasihan kepada seorang yang sudah tua, janda, miskin, tidak punya pengharapan. Naomi punya belas kasihan dan punya setia. Maka dia berani memutuskan, aku ikut engkau Naomi. Aku ikut ke negerimu. Aku menjadi bangsamu. Aku ikut Allahmu. Bapak, Ibu yang terkasih, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bahwa keputusan inilah yang akhirnya membuat Rut mulia. Coba bayangkan seorang Moab, namanya tertulis sebagai salah satu kitab di Perjanjian Lama, ya. Tadi saya sudah sebutkan. Yang kedua, saudara, saya mau kasih tahu bahwa Rut ini nama yang tercantum dalam silsilah Yesus. Kalau saudara baca dalam Matius 1 ayat 5, saudara akan ketemu nama Rut istri Boas. Itu ada dalam silsilah Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, maka dari itu kemuliaan ini didapat Rut setelah dia mengambil keputusan yang luar biasa. Tapi semua itu karena dia sudah mengenal Allah yang benar. Dia menemukan Allah yang sesungguhnya pada saat dia ada bersama-sama, hidup bersama-sama dan keluarga Naomi dan Elimelek. Membentuk dia menjadi orang setia, orang yang penuh belas kasih sehingga dia tidak tega meninggalkan Naomi pergi sendiri. Dan karena itu semua, saudara, dia kemudian diambil istri oleh Boas dari keluarga Naomi di Yehuda, di Bethlehem sana. Dan kemudian Rut menjadi salah satu orang yang ada dalam silsilah Yesus. Itu suatu yang mulia, suatu yang luar biasa. Itu sebabnya pesan hari ini, sesulit apapun keadaan kita. Waktu Rut mengambil keputusan, keadaannya sulit. Ada di Moab, kelaparan, saudara. Bersama janda miskin yang sudah tua, tidak punya pengharapan. Tapi keputusan yang luar biasa ini, yang radikal ini. Karena dia memilih, saya memilih hidup di Bethlehem bersama Rut. Karena di sana dia ada Tuhan yang sudah dia kenal. Itu, saudara. Jadi sesulit apapun, saudara, pada saat saudara memutuskan memilih sesuatu jalan, saudara ingat di mana ada Tuhan. Itu yang saudara pilih. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan simpel. Firman Tuhan tidak terlalu disampaikan dengan bahasa biasa. Tapi saya percaya kiranya Tuhan menuntun setiap kita. Sehingga kita mampu, ya, sebagai orang percaya memilih jalan di mana ada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubahkan segala keadaan. Dari yang buruk menjadi sesuatu yang mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita satukan hati menutup dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang melawat pribadi lepas pribadi, yang mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk kami punya kemampuan. Kami tetap bersama-sama dengan Engkau, karena kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar, ada sesuatu yang akan dibukakan. Sesulit apapun hidup kami boleh tetap memilih Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati semua yang mengikuti acara doa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin.